Ingat ya, zat dan sifat. Zat ini menjadi ruh di dalam diri kita. Dikatakan Allah, ya pelan-pelan. Ini namanya zat ya. Terus yang kedua sifat. Di dalam diri kita menjadi batang tubuh jasad atau badan jasmani. Dinamakan Muhammad hakiki ya. Jadi di dalam diri kita sudah ada yang namanya zat dan sifat. Ini penting ya. Zat dan sifat ada di dalam diri. Oleh sebab itu, ketika kita sholat, sudah tidak lagi kita menyembah. Ya, di dalam sholat kita mengesahkan. Cara mengesahkan seperti apa? Yo harus menyaksikan kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu ketika sholat, ketika takbir yang dikatakan Allahu Akbar. Belajar ilmu ma'rifat akan membawa kita kepada puncak kesadaran. Oh, ternyata sebelum Islam seluruh agama itu mengajarkan tauhid. Nabi dan Rasul itu mengajarkan tauhid kepada umatnya. Tiada Tuhan selain Allah, jangan dicari karena sudah nyata menjadi tajali. Kebesaran nyatanya ini loh, wakilnya sudah. Itu yang perlu kita kaji. La ilaha, ya kan seperti itu. Makanya ayo, kita umurnya berapa loh sekarang? Ini urgent loh. Kok umat kemarin di kajian saya, umat ini terlalu santai. Yang dikejar harta dunia terus, tidak mikirkan keselamatannya. Maka sudah diancam sama Tuhan. Kejadian sudah banyak, nyata loh ini, bukan fiksi. Kalau akhirat kita aman, berarti hidup dunia kita pasti aman. Artinya aman apa? Jauh dari masalah. Kalau kita di dunia aja banyak masalah, artinya itu tanda akhirat kita banyak ya sekarang ya bangkit punya ilmunya kok. Makanya saya katakan hidup ini ladang untuk menebar amal kebaikan. Banyak-banyaklah tanam sebab yang baik. Paham gak maksudnya sebab yang baik? Artinya begini loh. Sebab yang baik ialah ketika contoh seperti ini, ketika kita mendapati seseorang di dalam suatu masalah memerlukan bantuan kita mampu menolong, maka tolonglah gitu loh. Karena itu nanti menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan akibat gitu loh. Paham kah? Bingung kan enggak nih? Kalau sebab kita menolong, maka akibatnya nanti kita akan ditolong. Tidak pernah menanam sebab mintanya ditolong terus. Artinya apa? Berat mau mengulurkan pertolongan kepada orang lah. Emang gue pikirin masalah lo. Ke dalam diri, tolonglah dirimu sendiri dulu sebelum menolong orang lain, karena tidak mungkin engkau bisa membantu orang lain kalau dirimu belum engkau tolong. Artinya apa? Orang tuh kalau sudah paham dengan dirinya, dia mudah, ringan untuk menolong orang. Nggak hitung-hitungan. Wah, aku kan nggak punya apa-apa, ini titipan, berarti harus dikembalikan dari Allah kembali kepada
Ngapain kita pikir-mikir? Karena kita banyak mikir, maka Tuhan mau nolong kita ya mikir. Tuhan tuh jangan dibohongi, maksudnya. Itu loh. Nyontoh satu akhlak Nabi aja susah loh kita. Kok ngaku mau jadi umatnya? Kon jujur susah, jujur pada diri sendiri. Kita tidak punya apa-apa, semua titipan, gitu loh. Yang jadi masalah setelah dititipi kita merasa memiliki, setelah merasa memiliki kalau hilang kita nyari, itu yang jadi masalah. Aduh, ini barang yang paling aku sayangi. Hilang, merasa kehilangan, itu sudah sakit hati kita. Itu sudah sakit, artinya sudah melekat cinta kita mendua dari Tuhan. Artinya kita sudah membagi cinta kita kepada materi atau makhluk, ya kah? Ya. Kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, ya kah? Nabi Ibrahim, masih ingat gak ceritanya? Lama nggak punya anak, setelah punya anak disuruh apa sama Tuhan? Suruh nyembah jengkel. Nabi Ibrahim, kata hatinya yang namanya Supiah ini terus ngompori Nabi Ibrahim. Ibrahim, kamu loh lama nggak punya anak Tuhanmu enak betul suruh bunuh ya. Nggak usah dituruti. Kamu itu Supiah, Nabi Ibrahim. Nggak usah kamu provokator ya. Jengkel lah sama kamu, nah ambil batu, nah lempar. Oke, disimbolkan karena jengkel Nabi Ibrahim. Ngambil batu, sampai sekarang dicontoh jadi lempar jum, tawaf ya. Lempar jum, berarti mencontohi bahwa kita harus melawan bisikan-bisikan nafsu yang ada di dalam diri kita. Paham ya? Bukan batunya yang dilempar. Itu setannya di sana. Wah, ambil batu. Ya, lalu sekencang-kencang. Lempar jumrah ya. Ya kan? Maka yang lempar ini yang kesetanan. Ya, sudah paham ya hakikat setan. Ketika engkau merasa ada diri, ketika kita merasa mempunyai keberadaan diri, disitulah kita dikatakan ujub. Itulah kita sudah menjadi sifatnya iblis, dikatakan setan itu kan ada dan tiada. Di sinetron lah. Ada ketika kita mengadakan diri, merasa ada, itulah dikatakan kita setan. Makanya kita di depan para wali kelihatan seperti bagaimana meniadakan? Ketika kita mempanakan diri. Artinya apa? Kita hilangkan, kita tekan, kita tundukkan, kita kuasai sifat hewan dan sifat setan yang ada di dalam diri. Baru kita tidak ada. Setelah tidak ada, saya ulangi lagi, baru kita bisa melihat bahwa Tuhan mempunyai sifat artinya Tuhan mempunyai sifat artinya ini orangnya. Kalau sudah yang ada hanya zat dan nafsunya enggak ada, enggak tampil. Ya toh? Oleh sebab itu bagi murid-murid enggak perlu takut ya. Jalan-jalan ke rumah angker, ke hutan-hutan, yang katanya banyak hantu, jin, setan, perayangan, kuntilanak, gondoruo dan lain sebagainya. Mereka ada karena kita masih berbentuk
Setan sama setan sakut. Karena terkoneksi, karena terhubung satu level maksudnya. Ya? Gitu kok. Al-Quran dipakai untuk pagar diri ini kan ya aneh toh. Ya. Kalau tahap kita seperti itu ya jangan dipakai lagi ya. Tawakal kepada Tuhan. Ya, katanya diucapkan Bismillahi tawakaltu Allah. Bah, tapi bulu saya merinding semua. Paham nggih? Jadi ketika kita punya rasa malu kepada Tuhan, disitulah termasuk kita mempunyai iman. Karena orang beriman dia mempunyai malu, walaupun dibukakan pintu doa oleh Tuhan. Ya walaupun di dalam di dalam syariat dikatakan bahwa tidak berdoa kita dikatakan sombong, gitu loh. Itu bagi mereka yang belum paham, belum sampai ilmunya ke sini, gitu loh, ke puncak kesadaran. Itu tadi saya bilang, bagaimana tanggung jawab seorang ustadz mengajarkan kepada murid-muridnya, tetapi tidak diselesaikan sampai tahap makrifat. Bagaimana ini tanggung jawabnya? Pengajar sampai akhirat loh tanggung jawabnya. Hati-hati, bahaya. Betul, ilmu syariat itu tidak ada yang salah, betul semua. Tapi sampaikan kepada ujung pemahamannya itu loh, bahwa semua itu karena Tuhan. Semua gerak diam karena pertolongan tuh, supaya ketika orang hebat di syariatnya tidak merendahkan orang lain. Yang terjadi seperti ini kan di kehidupan sekarang kan banyak orang hebat di syariat akhirnya meremehkan orang yang tidak pintar syariat tapi marifatnya full. Artinya apa? Jangan menghina orang, intinya seperti itu ya. Karena kita tidak tahu ilmu marifat itu dirasa, tidak kelihatan ibadah. Dia sholatnya biasa aja, maksudnya tidak terlihat dia bajunya yang seperti orang alim, tidak biasa, sholat biasa, tidak terlihat menonjol. Jangan kita remehkan, nggak ngerti kita. Artinya itu loh maksudnya. Semakin banyak pemahaman harusnya kita semakin rendah hati. Kembali lagi di kajian tadi, orang semakin paham artinya semakin tahu posisi dirinya, harus bisa menempatkan dirinya di hadapan Tuhan. Jangan sombongnya didulukan itu loh. Malu lah sama Tuhan tuh, malu. Diberi daya kekuatan, daya hidup, dipinjami ilmu, tapi ya semaunya hidup. Ya bagaimana hidup kita tertata di dunia ini? Maunya enak tapi tawakal sama Tuhan enggak mau. Besok makan apa? Meremehkan Tuhan itu. Tapi nyatanya beras di rumah enggak ada. Itu level-level yang ya harus diperbaharui lah. Tuhan itu kan maha. Di sini loh, kalau kita akidah, kalau keyakinan kita masih setengah-setengah, itu yang jadi bumerang. Tuhan tidak senang seperti itu. Makanya saya katakan belajar percaya sama Tuhan itu bukan 100%, 1000%. Artinya kita tidak ada menaruh keraguan sama sekali kepada tuh. Artinya apa? Artinya tawakal totalitas. Tapi ya ada syaratnya. Syaratnya apa? Jalannya di mana? Syaratnya harus menundukkan nafsu, jalannya harus panah supaya bako billah, kekal bersama Allah. Gitu loh. Panahnya belum minta bako. Paham gak ini? Murid-murid ini
yang diharapkan di perguruan setelah belajar, ya, maka kendalikan, taklukkan nafsumu itu loh, ya, supaya engkau bisa tertata tawakal kepada Tuhanmu. Ini nafsunya masih berontak, maunya ditolong Tuhan, belum dia menyerahkan, mau wakilkan aja belum, gitu loh. Bagaimana wakilnya bergerak, kan seperti itu, merasa hidup, ya. Mayat itu tadi, nah nanti disembahyangkan, disolatkan nanti habis subuh. Nah, jam 3 ini, nah, ya, lakas banar nih mau dimandikan. Mayatnya gemetaran. Lalu meninggalkan tempat pemandian. Nah, orang kehilangan mayat mana? Jangan juga terlalu lalu ya, kalau mandikan mayat juga tahu-tahu lah, kasihan juga mereka. Seperti itu kita, ya. Tadi kan saya katakan, ya, kita ini tawakalnya seperti orang mati, itu puncak seperti itu. Ya, kalau dasar seperti anak-anak kecil, ngelihat enggak kita? Mereka mikir besok makan apa, ngelihat enggak anak-anak kecil tuh? Bisa enggak kayak gitu kita? Itu tingkat dasar loh, level bawah. Bisa enggak? Karena mereka bersandar sama orang tuh, enggak tahu, pokoknya orang tuanya golong komeng, jungkir balik mereka enggak tahu dan enggak mau tahu. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.